Pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan nyatakan Ahmad Saroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbah terbukti melanggar etik. Sementara Adis Kadir dan Uya Kuya tak terbukti langgar etik dan bisa aktif kembali menjadi anggota DPR. Lima anggota DPR RI nonaktif menjalani sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Hasilnya, Ahmad Saroni terbukti melanggar etik dan divonis nonaktif selama 6 bulan. Nafa Urbah dinonaktifkan 3 bulan, sementara Eko Patrio 4 bulan. Menghukum teradu 5 Dr. Ahmad Saroni SE dan Ikom nonaktif selama 6 bulan, berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13 menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Adapun Surya Utama alias Uya Kuya dan Adis Kadir tidak terbukti melanggar etik. Keduanya aktif kembali menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Usai jalani sidang etik, Surya Utama atau Uya Kuya menyampaikan menerima dan menghargai putusan dari MKD dan menjadikan peristiwa yang terjadi sebagai pembelajaran. Sementara Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio ini enggan memberikan pernyataan dan hanya mengungkapkan terima kasih kepada MKD sambil meninggalkan awak media. Aku nggak bisa komentarin yang lain, cuman ibaratnya kan kita menghargai dan MKD tentu saya sangat profesional sekali, sangat objektif, dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan ya, dan saksi-saksi lain ya. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar lah. Berarti setelah ini diserahkan pada Mahkamah Partai maksudnya? Iya, diserahkan pada Mahkamah Partai. Itu aja, saya nggak bisa ngomong panjang-panjang dulu. Ya nggak tahu, saya bukan baru keluar sini jadi sebelum tahu. Iya nanti. Ya. Mas, dikit aja mas. Ada yang bisa disampaikan? Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bongkar status pendidikan dan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Pakar telematika Roy Suryo lakukan investigasi ke Australia. Roy mengaku mengantongi bukti baru. Polemik latar belakang pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka kian memanas setelah digugat Subhan Palal terkait ijazah Gibran yang menurutnya tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Kini giliran Roy Suryo yang turun tangan. Mantan Menpora itu sengaja terbang ke Australia untuk melakukan investigasi. Selama di Australia, Roy mengaku menelusuri beberapa tempat, termasuk University of Technology Sydney atau UTS. Dari hasil penelusurannya, dengan tegas Roy mengatakan 99,9% Gibran tidak pernah tercatat sebagai lulusan resmi. Roy bahkan menantang putra Joko Widodo itu menunjukkan sertifikat atau ijazah dari UTS. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Ya. Saya hakul yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya, kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya sertifikat. Selama melakukan investigasi, pakar telematika itu juga mengaku bertemu sejumlah alumni UTS. Kepada Roy, mereka mengaku tidak mengenal Gibran. Roy juga menegaskan bahwa program InSearch di UTS bukan jenjang pendidikan S2, melainkan program kursus bahasa Inggris. Dan menurutnya, Gibran tidak pernah menyelesaikan program tersebut. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Menanggapi temuan Roy Suryo di Australia, Wakil Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Andi Azwan, mengatakan yang dilakukan Roy Suryo di Australia hanya jalan-jalan saja. Ketika dia berkunjung berdharma wisata
ke Sydney, Australia, dan melihat sekolah Mas Gibran, ke UTS Insert, dan juga ke kampus UTS. Menurut saya, itu adalah kegiatan yang hanya sekedar untuk jalan-jalan saja. Kenapa? Karena apa yang Roy Suryo lakukan itu tidak tepat sasaran. Ketika dia berkunjung ke UTS Insert, dia tidak langsung bertemu dengan katakanlah pengurus administrasi dari UTS Insert, tapi hanya di depan UTS Insert. Kalau ini kita melihat bahwasannya yang dilakukannya itu adalah membuat suatu framing saja, ya, bukan mencari kebenaran yang hakiki itu sendiri. Pemirsa, sidang mediasi informasi ijazah Jokowi berlanjut ke tahap pembuktian. Hal ini dilakukan setelah kedua belah pihak menolak untuk mediasi. Majelis Hakim Komisi Informasi DKI Jakarta menggelar sidang perdana gugatan yang dilayangkan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi pada Rabu siang. Bonatua menggugat Lembaga Kearsipan Daerah atau LKD Jakarta lantaran tak memiliki salinan ijazah Jokowi yang digunakan mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2012. Dalam sidang perdana, kedua belah pihak menolak melakukan mediasi sehingga sidang dilanjut ke tahap pembuktian. Tapi kita bicara soal kebenaran ilmiah. Apakah ijazah itu betul-betul ada atau tidak? Dan hari ini kami kecewa. Maka kemudian kami mengambil sikap untuk tidak menempuh mediasi, tetapi langsung kepada pemeriksaan pokok perkara, membuktikan dalil-dalil pemohon dan membuktikan dalil-dalil termohon. Dan nanti pada saat sidang berikutnya kami sudah akan mengajukan. Selanjutnya, sidang lanjutan dengan agenda pembuktian rencananya akan digelar pada Desember mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Vision Networks Tbk bersama MNC Peduli kembali menggelar program Corporate Social Responsibility atau CSR. Komitmen ini ditujukan dengan pemberian sembako kepada komunitas lansia pemulung Persekutuan Doa Immanuel di kawasan Pasar Senen, Jakarta. Puluhan lansia yang tergabung dalam Persekutuan Doa Immanuel antusias menyambut kehadiran tim MNC Vision Networks dan MNC Peduli di kawasan Pasar Senen, Jakarta. Selain diajak berbahagia, para lansia ini juga diberikan paket sembako pada program Corporate Social Responsibility atau CSR. Aksi sosial ini menjadi wujud komitmen PT MNC Vision Networks Tbk dan MNC Peduli untuk hadir dan membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. CSR ini merupakan program berkelanjutan. Jadi ini adalah dari program CSR MNC Vision Network dan MNC Peduli, yang dimana kita berusaha untuk ikut partisipasi memberikan bantuan kepada masyarakat yang dibutuhkan. Kami bersyukur ya dan kedatangan MNC Vision Network dan MNC Peduli juga dengan Bapak Ruby Budiman bersama tim, ya bersyukur banget deh. Tuhan Yesus memberkati untuk kehadirannya, di mana hal seperti ini jarang kami terjadi. PT MNC Vision Networks Tbk bersama MNC Peduli akan terus memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan untuk memberikan kebahagiaan kepada sesama. Dari Jakarta, Dias Triawan Tri Yulianti iNews melaporkan.